Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Baci. Sorry ya guys, gue ini lagi kesel banget nih. Kalau mau tahu kenapa, dengerin ya baik-baik. Kenalin, nama gue Arif. Gue adalah mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta. FYI, kampus ini emang notabenenya banyak anak-anak borju gitu. Gile, high class abis lah pokoknya. Gue dan sohib gue nih anak B aja. Eksistensi gue di kampus tuh kayak buih-buih deterjen lah. Nah, makanya ini yang bikin gue malas bergaul sama anak kampus. Karena ya beda perekonomian aja. Tapi beda nih sama temen gue. Dia ambisi banget mau punya cewek anak borju gitu. Oh iya, temen gue yang gue maksud itu namanya Rio. Gue sama dia temenan dari awal masuk kuliah di sini. Ya, walaupun baru kenal beberapa tahun, kita nih cukup dekat. Bahkan, Rio juga udah deket banget sama keluarga gue. Ya, begitupun sebaliknya. Beberapa kali Rio deketin cewek di sini. Tapi ya berujung kandas sebelum pacaran. Katanya sih lagi-lagi masalahnya karena ekonominya nggak setara. Cewek high class tuh maunya ya sama yang high class juga. Jadi resikonya selalu zonk kalau nekat mepet. Sekarang gue sama Rio lagi ada di semester 7. Baru-baru masuk skripsian dan lagi banyak-banyaknya pengeluaran. Ya kalian tau lah ya kalau udah masuk semester akhir ada aja pengeluarannya. Anehnya nih, di saat lagi hektik begini, si Rio malah asik-asikan lagi PDKT sama cewek. Heran dah gue. Ini anak kok gak kapok-kapok ya ditolak berkali-kali. Gue sih mending buru-buru lulus dah daripada sakit hati ditolak sana-sini. By the way, selama gue ngerjain skripsi, bolak-balik kampus buat bimbingan juga, gue jarang banget ketemu sama si Rio. Padahal gue sama Rio satu dosen pembimbing. Beberapa kali gue tanyain, tapi alasannya ada aja. Yang nganterin emaknya ke pasar lah, yang nganterin adeknya lah, jemput bapaknya lah, nyari Dragon Ball lah, nemenin Naruto nyari Sasuke lah. Pokoknya banyak banget lah. Kayak politisi aja. Aman kan ya? Aman? Aman lah. Firasat gue berkata nih anak pasti lagi deketin cewek. Dan ternyata bener aja dong. Gue gak sengaja lihat postingan Bella lagi liburan sama si Rio. Gile. Emang ambis banget tuh anak, mau dapetin si Bella. FYI, Bella nih anak orang kaya gitu. Yang kalau liburan bisa bolak-balik ke luar negeri. Yang kalau gabut bisa tiba-tiba nyampe di Bali. Iya, serius, sekaya itu dia. Nah, ini gue baru lihat kalau si Rio sama Bella lagi liburan ke Bali. Nggak tahu dah tuh si Rio punya uang dari mana buat pergi ke sana. Ya, gue berpikir positif aja ya kan. Mungkin dia punya tabungan. Ya, pokoknya gue nggak terlalu mikirin lah, karena udah pusing mikirin skripsi juga gue. Rasanya seneng banget akhirnya gue berhasil juga ngelewatin suatu beban yang berat ini. Tapi gue juga agak sedih karena wisuda sendirian dan gak sama si Rio. Karena ternyata dia mutusin cuti buat semester ini dan memutuskan untuk fokus pacaran. Sebuah pilihan yang membagongkan. Rio nih gue lihat makin deket sama si Bella. Kalau dari postingannya sih gitu ya. Update story-nya di pantai, dinner di hotel mewah, staycation di beberapa kota. Gue aja sampai bingung sendiri. Ini si Rio kerja sampingan apa bisa sampai ngikutin gaya hidupnya si Bella? Karena ya gue tahu juga gimana kondisi keluarganya si Rio. Beberapa hari sebelum wisuda, tiba-tiba ada yang nelponin gue mulu tuh. Nelpon berkali-kali tanpa jeda. Pas gue cek, ternyata panggilan dari nomor yang gak gue kenal. Gue kan jadi malas ngangkatnya ya. Anehnya nih, nomor yang nelponin gue ini beda-beda. Gak lama gue diemin, tiba-tiba ada panggilan masuk lagi. Gue coba angkat nih, soalnya siapa tahu penting kan. Gue jawab dah tuh. Halo. Terus dari sananya ngejawab juga. Halo, apa benar ini dengan Arif? Gue jawab lagi. Iya benar mbak, ini dengan siapa ya? Dari sana ngejawab lagi. Saya Siska dari Kredito. Nomor Anda didaftarkan untuk nomor darurat oleh Rio. Dan Rio memiliki penunggakan pembayaran. Total hutang dan bunganya ada sekitar 6 juta rupiah. Kira-kira apakah Anda bisa membantu membayar tunggakannya? Aje gile, 6 juta. Gue bayar wisuda aja udah ngos-ngosan ini. Ini lagi disuruh bayarin utang orang sampai 6 juta. Bener-bener kebangetan tuh orang. Gue kaget banget sih Rio jadi nomor gue jadi nomor darurat. Adek abang bukan, saudara bukan. Emang bener-bener dari si Rio. Masih di keadaan emosi, tiba-tiba HP gue bunyi lagi tuh.
kali ini gue dapet WhatsApp. Lagi-lagi dari nomor yang gak gue kenal. Pas gue buka, isi pesannya makin bikin gue tambah emosi. Tak lain dan tak bukan adalah admin pinjaman online, nagih atas nama si Rio. Buset dah nih anak. Kenapa jadi kayak gue yang dikejar-kejar utang ya? Gue jadi ikut tertekan. Risih, gak nyaman. Sialan tuh anak. Saking gue keselnya nih, gue telepon dah tuh si Rio. Gue tanyain kenapa dia punya utang banyak ini. Sampai jadiin nomor gue sebagai nomor darurat. Halo, Yo. Ini dari tadi gue dihubungin pinjol. Lu ngapain dah jadi nomor gue sebagai nomor darurat? Utang lu juga banyak banget anjir. Dengan slownya dia jawab gini. Oh alah itu. Iya gue pinjem nomor lu dulu ya. Lu kan udah kayak saudara gue sendiri. Tenang aja nanti gue bayar kok utang gue. Gila ya. Bisa-bisanya dia jawab seslow itu. Gue aja deg-degan ditagih utang gini. Walaupun bukan gue yang utang. Hari demi hari gue lewatin bersama panggilan spam dari admin pinjol. Asli, tiap hari gue ditelepon. Dari gue bangun tidur sampai tengah malam gak bisa tidur gara-gara HP gue bunyi mulu. Bukan cuma ditelepon, tapi di WhatsApp juga. 99 plus chat gue isinya penagihan utang mulu. Ini gak bisa dibiarin terus ini. Gue coba telepon Rio, tapi ya gak pernah diangkat lagi. Akhirnya gue coba datengin rumahnya. Ternyata kata ibunya, si Rio tuh udah jarang pulang. Bahkan dia izin ke ibunya ikut ngekos bareng sama temennya supaya skripsinya gampang. Anjir, dia berani banget bohong ke ibunya. Padahal jelas-jelas dia ngambil cuti kuliah. Aduh, nih anak bikin gue pusing dah. Udah jadi beban temen, beban keluarga juga. Jujur gue rada gak tega kalau mau ceritain semuanya ke ibunya. Akhirnya ya gue coba keep up dan izin pulang. Udah 3 bulan berlalu. Ya, gue masih bersama panggilan spam dan chat penagih hutang. Semua itu gak pernah gue gubris. Bahkan gue sampai pakai aplikasi yang bisa langsung blokir nomor biar gak keganggu. Tapi kali ini gue shock banget. Tiba-tiba nyokap gue nunjukin pesan masuk yang isinya juga penagihan utang atas nama si Rio. Wah, ini sih makin gak bener ini. Masa iya nyokap gue juga didaftarin jadi panggilan darurat? Dan kali ini gak main-main. Si Rio minjem uang dengan nominal sampai 10 juta. Gue awalnya masih sabar nih. Tapi nomor nyokap gue juga didaftarin cuy. Ya gue gak bisa diem aja dong. Akhirnya gue mutusin buat bilang ke orang tuanya si Rio soal ini. Keesokan harinya, gue sama nyokap datanglah ke rumahnya si Rio. Pas banget ada kedua orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati ya gue dan nyokap ceritain ini semua ke orang tuanya ke si Rio. Gue cerita kalau si Rio punya utang banyak dan jadiin nomor gue dan nomor nyokap gue sebagai nomor darurat. Gue juga cerita kalau si Rio tuh cuti dari kampus dan sering keluar kota sama pacarnya. Dengan rasa gak enak, gue liatin semua chatnya. Chat penagih hutang, sama liatin juga foto-foto si Rio yang liburan sama si Bella. Setelah lihat semuanya, ibunya tuh langsung nangis sejadi-jadinya. Ibunya gak nyangka kalau anak semata wayangnya melakukan hal kayak gini. Akhirnya Rio ditelepon buat disuruh pulang. Cuma ya kagak diangkat juga, panggilannya ditolak terus. Ngelihat ibunya Rio nangis-nangis, asli gue gak tega banget. Dan gak lama tiba-tiba ada suara ngetok pintu. Awalnya gue kira si Rio tuh pulang. Pas dibuka, ternyata itu si Pak Polisi yang nyari Rio juga. Anjir, kedua orang tua Rio makin panik dan lemes. Ternyata si Rio nih punya utang di mana-mana. Nominalnya juga banyak-banyak cuy. Sampai 35 juta. Wah anjir gila. Masih kuliah udah punya utang sebanyak itu. Buset dah. Karena susah dihubungi, akhirnya Rio masuk ODP, alias orang dalam pencarian. Polisi cari kemana-mana, mulai dari ngehubungin teman terdekat, orang tua, pihak kampus, ya dan juga si Bella. Bella ditelepon sama pihak kepolisian untuk nanyain keberadaan si Rio. Dan ternyata bener aja, Bella lagi makan siang sama si Rio tuh. Akhirnya polisi ngajak Bella kerjasama buat bawa Rio pulang. Karena Bella kayaknya takut juga ditelepon polisi, akhirnya Bella setuju nih buat ngajak kerjasama. Dan gak lama Bella datang ke rumah dengan membawa Rio dan menyerahkannya langsung ke pihak kepolisian. Dan di depan kita semua juga Bella langsung mutusin hubungan mereka tuh. Gitu aja. Gue cuma bisa ngebatin tuh. Yo, nih semua ini buat apa sih? Gengsi, validasi, ujung-ujungnya kan lu sendiri yang runyam. Di lain sisi, Rio kaget sama apa yang dia alami. Diputusin pacarnya, ada banyak polisi di rumahnya. Tanpa basa-basi, Rio langsung dibawa ke kantor polisi tuh untuk dimintai keterangan. Kedua orang tua Rio juga jelas kaget. Ibunya bahkan langsung pingsan di tempat. Bapaknya juga terlihat pucat banget tuh.
Gue nggak tega banget ngelihatnya, tapi ya mau gimana lagi? Itu hasil yang harus dia tuai sendiri nggak sih? Di sini suasana ya jadi awkward gitu lah. Setelah kejadian itu, gue udah nggak tahu lagi tuh kabarnya si Rio. Gue sama nyokap juga udah ganti nomor supaya nggak diteror terus sama admin pinjol. Dan sekarang hidup gue udah tenang-tenang aja, nggak dikejar-kejar utang orang lagi. Jadi ini saran gue, kalau kalian udah mutusin untuk kuliah, berarti tugas kalian ya belajar sampai akhirnya bisa lulus. Kalau mau bergaul ya nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Cuma ya sesuai kapasitas aja lah. Kalau nggak mampu, nggak usah dipaksain. Apalagi sampai ngutang kesana kesini. Dan yang paling penting adalah jauhi pinjol ya. Oke? Gengsi itu jurang yang dalam. Bisa buat lu jatuh sejatuh-jatuhnya. Gue percaya kok dengan semua usaha dan niat kita, suatu saat kita bisa sukses. Bisa mencapai semua yang kita mau asal sabar. So, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Kalau kalian punya cerita yang menarik, kirim ke email di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.